Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Solihat, di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kalian akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, yaitu Asmaul Husna. Materi pembelajarannya yaitu 1. Al-Alim, 2. Al-Khabir, 3. As-Sami, 4. Al-Basir. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Mengungkapkan makna al-alim dengan benar, 2. Mengungkapkan makna al-khabir dengan benar, 3. Mengungkapkan makna as-sami dengan benar, 4. Mengungkapkan makna al-basir dengan benar, 5. Menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-alim dengan tepat, 6. Menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-khabir dengan tepat, 7. Menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan as-sami dengan tepat. 8. Menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-basir dengan tepat. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar ini. Apa perbedaan gambar A dengan gambar B? Apakah kalian bisa membayangkan atau menyebutkan makna dari gambar tersebut? Nah, bagaimana dari gambar tersebut? Apa yang dapat kalian simpulkan? Kalau kita lihat dari gambar tersebut bahwa kita itu harus yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ada ciptaan alam semesta ini, ya. Terus kalau dilihat dari gambar A, kita menatap alam semesta begitu kecil. Dan apabila dibandingkan dengan gambar B, maka kita jauh sekali seperti butiran debu yang benar-benar tidak ada artinya. Nah, apa makna yang terkandung dalam gambar tersebut? Nah, yang harus kalian miliki adalah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gambaran Asmaul Husna. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib, ya. Iman artinya membenarkan dengan hati bahwa Allah dengan segala sifat, keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diikuti dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia yang nyata. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama, ya. Jadi kalau kalian harus yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman. Baiklah anak-anak, ini adalah tentang dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Setelah anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, indah, agung, dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang baik, al-asmaul al-husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, dari 99 Asmaul Husna yang tadi sudah dijelaskan, kita akan membahasnya 4 saja, ya. 1, yaitu makna al-alim. Al-alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib,
Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khabir. Makna al-khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluknya dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. 3. As-Sami. Makna As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. 4. Al-Basir. Makna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh pantauan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku al-alim. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-alim yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Contoh perilaku al-khabir. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-khabir yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Contoh perilaku as-sami. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan as-sami yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku al-basir. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-basir yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, silakan kalian catat materi tentang Asmaul Husna-nya, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Ibu cukupkan sampai di sini materi tentang Asmaul Husna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.